Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Alkisah, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif dan tentunya menarik untuk kalian ikuti. Nah, kali ini Alkisah akan bercerita tentang kisah Abu Nawas. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita ikuti sama-sama. Dalam kesempatan kali ini, Alkisah akan bercerita tentang Abu Nawas yang meminta tolong kepada Lalat. Kira-kira bisa nggak ya Lalat dimintai tolong? Jadi, pada suatu hari di negeri 1001 malam di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun adalah raja yang dikenal bijak dan juga disegani. Dia mampu menjaga kerajaannya menjadi makmur. Namun di sisi lain Raja Harun juga memiliki sifat yang kurang baik, yaitu dia gila akan kehormatan, gila akan kekuasaan, dan juga gila akan harta yang melimpah. Hal itulah yang dijadikan senjata oleh orang lain untuk menjatuhkan Raja Harun. Raja Harun memiliki banyak menteri yang membantu dia untuk menjalankan kerajaannya. Di antara para menteri tersebut, tidak semua memiliki hati yang baik. Seperti yang sudah kita ketahui, Abu Nawas adalah orang kepercayaan raja. Dan itu tentunya membuat iri banyak orang. Karena Baginda Raja sangat dekat dengan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun sering dihadiahi harta oleh Tuan Raja, sehingga banyak orang yang menganggap Abu Nawas adalah orang yang kaya raya. Meskipun sebenarnya Abu Nawas ketika mendapatkan hadiah, dia berikan hadiah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi si Abu Nawas tidak menyimpan harta-hartanya dia, melainkan langsung diberikan kepada orang lain. Abu Nawas hanya menafkahi keluarganya dengan hasil keringat dia sendiri, seperti berkebun atau bertani. Salah satu menteri raja yang bernama Abu Fulus mengetahui hal itu, bahwa si Abu Nawas ketika diberi hadiah oleh raja, hadiahnya diberikan kepada rakyat atau orang-orang yang membutuhkan. Melihat hal itu, Abu Fulus merasa, wah, ini sombong sekali si Abu Nawas ini. Daripada uangnya diberikan Abu Nawas dan Abu Nawas diberikan kepada rakyat, lebih baik kan uang itu untuk aku. Aku harus memberi pelajaran kepada si Abu Nawas ini, agar supaya dia tidak sombong. Nah, jadi si Abu Fulus berencana atau memiliki niat untuk memberikan pelajaran, dalam arti dia ingin mengerjai atau menjebak si Abu Nawas. Kemudian Abu Fulus mengaturlah sebuah siasat. Dia sebarkan berita bahwa di rumah Abu Nawas terdapat harta karun yang begitu banyak. Terdapat ribuan keping emas, ribuan keping permata. Dan berita itu terdengar pula kepada raja. Raja Harun yang juga gila akan harta menjadi berpikir, selama ini aku telah memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas adalah orang yang kaya dan dia menyimpan harta karun. Kemudian dia sampaikan kepada para menterinya, wahai para menteriku, apakah kalian mengetahui bahwa di rumah Abu Nawas terdapat harta yang begitu banyak? Para menteri bingung. Setahu mereka, selama ini Abu Nawas adalah seorang petani. Jadi mana mungkin di rumah Abu Nawas memiliki harta yang melimpah, meskipun sering diberi hadiah oleh raja. Kemudian Abu Fulus menjelaskan kepada raja, ampun Baginda Raja, hamba tahu di dalam rumah Abu Nawas terdapat harta karun
ribuan keping emas, dan juga ribuan mutiara, dan juga ribuan permata. Selama ini Abu Nawas telah berbohong. Dia sengaja tidak memberitahukan harta itu agar tidak diambil oleh Baginda Raja. Raja Harun terhasut oleh omongan si Abu Fulus. Raja Harun berpikir, betul juga. Jadi selama ini Abu Nawas telah berpura-pura kepadaku dia orang miskin, sehingga aku berbelas kasih kepadanya. Dia sering aku beri hadiah. Ternyata dia menyimpan harta karun. Harta itu harus aku ambil. Tapi bagaimana caranya agar aku tidak dianggap sebagai orang yang mencuri harta orang lain? Wahai para menteriku, siapa yang memiliki ide agar harta itu bisa aku ambil tanpa sepengetahuan Abu Nawas? Kemudian Abu Fulus berkata, ampun Tuan Raja, hamba memiliki ide. Lebih baik Abu Nawas Baginda Raja perintahkan saja ke negeri seberang, supaya ketika dia pergi kita bisa mengambil harta-hartanya yang di rumah. Benar kamu Abu Fulus. Baiklah, perintahkan saat ini juga kepada si Abu Nawas untuk pergi ke negeri seberang. Sampaikan kepada dia untuk membelikan aku sepotong kain berwarna putih. Sekarang laksanakan. Kemudian para pengawal berangkatlah menuju ke rumah Abu Nawas, memberitakan kepada Abu Nawas bahwa Abu Nawas diperintah raja untuk pergi ke negeri seberang untuk membelikan kain berwarna putih. Abu Nawas pun seketika menyanggupi, karena Abu Nawas menganggap ini adalah titah dari rajanya. Kemudian seketika Abu Nawas berangkat bersama istrinya tentunya, karena perjalanannya cukup jauh. Kemudian Abu Fulus melaporkan kepada raja, ampun Raja, Abu Nawas bersama istrinya telah berangkat menuju ke negeri seberang. Besok dia baru kembali. Hamba minta izin hari ini untuk membongkar tempat harta karun itu. Baiklah, berangkatlah kamu Abu Fulus dengan para pengawal, ambil harta-harta itu dari rumah Abu Nawas. Kemudian Abu Fulus dengan para pengawal berangkat menuju ke rumah Abu Nawas. Abu Fulus yang tahu di rumah itu tidak ada harta, dia sengaja memerintahkan kepada pengawal untuk membongkar seisi rumah Abu Nawas. Dihancurkan beberapa bagian rumah Abu Nawas, digali di bagian belakang, bagian depan, di bagian dalam, sehingga rumah Abu Nawas menjadi berantakan. Dan Abu Fulus pun tersenyum senang karena sudah dia merasa berhasil memberikan pelajaran kepada Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas bersama istrinya pulang ke rumahnya, dia begitu terkejut melihat rumahnya hancur berantakan. Istrinya menangis sejadi-jadinya, dan Abu Nawas pun marah melihat hal itu. Siapa yang tega sekali menghancurkan rumahku? Aku sudah tidak memiliki rumah lagi. Kemudian ada salah satu tetangga dari Abu Nawas menghampiri Abu Nawas karena dia tidak tega. Dia menyampaikan bahwa kemarin ada seorang menteri dan para pengawal yang datang ke rumah Abu Nawas untuk menghancurkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun berpikir, jadi ini adalah siasat raja untuk menghancurkan aku. Dia perintahkan aku untuk membeli kain ini, sementara dia hancurkan rumahku. Abu Nawas pun merasa sangat kecewa dan dia segera pergi menuju kerajaan. Dia menghadap kepada raja. Ampun Raja,
Mengapa Tuan Raja menghancurkan rumah hamba? Sang raja tentunya tidak mau dituduh. Apa maksudmu, Abu Nawas? Aku tidak pernah menyentuh rumahmu. Mengapa kamu menuduhku? Apa kamu ingin aku penjara? Aku tidak pernah sama sekali menghancurkan rumahmu. Apa kamu punya bukti? Abu Nawas pun menyadari bahwa jika dia tidak memiliki bukti apapun kecuali perkataan tetangganya, yang belum tentu itu bisa dijadikan bukti. Salah-salah tetangganya juga bisa dihukum oleh raja. Kemudian Abu Nawas pulang dengan rasa kesedihan mendalam. Malam harinya dia bersama istrinya diam di reruntuhan atau puing-puing rumahnya yang telah dihancurkan oleh Raja Harun melalui menteri dan para pengawalnya. Dia berikan makan kepada istrinya, namun selera makan istrinya sudah hilang, sehingga makanan itu dikerumuni oleh lalat-lalat yang begitu banyak. Di tengah renungannya dan melihat makanan yang dikerubungi oleh lalat, Abu Nawas mendapatkan ide untuk meminta keadilan kepada raja yang telah menghancurkan rumahnya namun tidak mau bertanggung jawab. Seketika Abu Nawas membungkus makanan tadi yang telah dikerumuni oleh begitu banyak lalat dengan kain putih yang telah dibeli oleh Abu Nawas dari negeri seberang, yang belum sempat Abu Nawas serahkan kepada raja. Keesokan harinya Abu Nawas pun bergegas menuju ke raja dengan bungkusan kain putih berisi makanan yang penuh dengan lalat. Kemudian Abu Nawas menghadap kepada raja. Ampun Tuan Raja, hamba izin menghadap. Ada apa Abu Nawas? Baginda Raja adalah orang yang bijaksana. Baginda Raja adalah orang yang sangat disegani. Baginda Raja adalah orang yang hebat. Baginda Raja adalah orang yang selalu tepat dalam mengambil keputusan. Hamba mohon keadilan Tuan Raja. Kemarin ada lalat-lalat yang tanpa seizin hamba datang ke rumah hamba dan memakan makanan hamba. Hamba mohon kepada Baginda Raja untuk memberikan izin kepada hamba agar hamba bisa menghukum lalat-lalat itu dimanapun dia berada. Tolong buatkan surat Baginda Raja agar hamba bisa menuntut keadilan kepada lalat-lalat itu yang telah memakan makanan hamba tanpa seizin hamba. Sang raja di depan para menteri yang tentunya tidak mau merasa dianggap tidak bijaksana, tidak berbuat adil kepada rakyatnya yang meminta keadilan kepada dia. Akhirnya dia menyetujui. Baiklah, aku buatkan surat tertulis bahwa kau boleh menghukum lalat-lalat dimanapun dia berada. Dibuatkanlah surat itu, kemudian diberikan kepada Abu Nawas. Ampun Tuan Raja, kain ini belum hamba serahkan kepada Baginda Raja. Kain putih ini adalah kain yang diperintahkan Tuan Raja hamba beli di negeri seberang. Hari ini hamba serahkan. Baiklah, serahkan kepadaku. Seketika Abu Nawas membuka kain putih itu. Lalu kain putih yang di dalamnya telah terisi makanan dan juga begitu banyak lalat terbuka, dan lalat-lalat itu berterbangan kemana-mana. Seketika Abu Nawas mengambil tongkatnya dia. Kemudian Abu Nawas mengejar lalat-lalat yang berterbangan di istana raja. Dia pukul lalat-lalat itu di mana berada. Di vas bunga, di kaca. Bahkan Abu Nawas tidak ragu, di piring-piring makanan-makanan raja dia pukul lalat-lalatnya. Sehingga barang-barang di istana raja menjadi hancur berkeping-keping. Raja pun tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah mengizinkan dengan surat tadi untuk memukul lalat dimanapun dia berada. Nah, setelah merasa puas Abu Nawas mengejar lalat-lalat dan menghancurkan istana raja, Abu Nawas berpamitan. Ampun Tuan Raja, ini kainnya. Terima kasih
Baginda Raja adalah orang yang bijak. Baginda Raja adalah orang yang sangat dermawan. Dan Baginda Raja adalah orang yang adil. Terima kasih, hamba telah membuat perhitungan kepada lalat-lalat tersebut. Hamba mohon diri Baginda Raja. Baginda Raja hanya tertunduk lesu, tertunduk lemas, dan dia menyadari itu adalah pembalasan dari Abu Nawas karena Raja telah memerintahkan kepada Abu Fulus untuk menghancurkan rumah Abu Nawas. Kemudian setelah menyadari hal tersebut bahwasanya Raja telah diperdaya oleh Abu Fulus untuk merusak rumah Abu Nawas, Raja pun menyesal dan memerintahkan kepada para pengawal untuk menangkap Abu Fulus. Abu Fulus pun ditangkap karena perbuatannya dia, dan Raja pun bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di rumah Abu Nawas dengan memerintahkan para pengawal membangun kembali rumah Abu Nawas, dan Abu Nawas diberikan harta yang melimpah. Nah, begitu ceritanya kawan-kawan. Gimana? Apa yang bisa kita petik dari cerita itu kawan-kawan? Nah, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Menurut Alkisah, ada beberapa hal yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh gila akan kehormatan, gila akan harta, apalagi kekuasaan. Dan tentunya kita tidak boleh berlaku semena-mena kepada orang lain. Kedua, tentunya kita harus bertanggung jawab atas perbuatan apapun yang kita lakukan. Lebih-lebih jika perbuatan itu merugikan orang lain. Ketiga, kembali lagi, kita tidak boleh berbuat buruk kepada orang lain, tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain seperti si Abu Fulus, karena rasa tidak sukanya dia berbuat jahat kepada Abu Nawas. Nah, itulah kawan-kawan. Semoga cerita tadi dapat menginspirasi kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Jangan lupa menyalakan notifikasinya supaya kalian bisa dapat info-info terbaru atau video-video terbaru dari channel Alkisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.